Pak Joko, saya baca buku Anda dan saya melihat bahwa ada salah satu hal yang menurut saya menjadi kunci yang Anda sebutkan juga sebagai salah satu faktor yang membuat Anda sukses adalah pertemanan dan persahabatan. Mengapa di dalam dunia bisnis pertemanan dan persahabatan itu menjadi salah satu yang menurut Anda penting untuk meraih sukses? Bisa dijelaskan soal persahabatan? Saya kira persahabatan ini waktu kita udah lepas dari sekolahan itu yang bisa mengajak kita kerja itu kan teman-teman. Jadi kebetulan kita mempunyai tiga teman baik ini, kita sama-sama ini memikirkan gimana nih untuk selanjutnya. Karena pada waktu itu juga udah umur 16 tahun, pada zaman dulu itu memikirkannya itu masa seterusnya dari orang tua. Jadi melalui pertemanan itu kita bisa dapat banyak inspirasi atau kita bisa mendapatnya saling mendukung. Jadi punya manfaat ya daripada kita mencari satu musuh. Tadi saya ke museum, saya bilang Pak Joko jujur aja nih ya, saya kalau lihat Anda zaman dulu mungkin saya sedih juga ngeliatnya. Bayangin piknik sama istrinya bawa tas yang kecil gini, kalau saya malu betul ya. Jadi Anda ketemu istri tahun berapa, umur berapa? 68 lah. Oh, istri Anda mau sama Anda waktu itu ya? Hah? Saya aja ngelihatnya sedih loh, kok istri waktu itu kenapa? Apa yang menarik dari Anda hari itu, boleh tahu nggak? Ya, mungkin ganteng kali. Jadi siapa yang lebih dulu menyatakan cinta hari itu? Rasanya waktu zaman kita dulu nggak ada surat cinta. Jadi gimana caranya itu? Pandeng-pandengan aja gitu? Nggak menarik ya, percintaan zaman dulu ya. Rasanya cinta dulu nggak kayak cinta sekarang, cinta gombal kali ya. Bukan aku yang ngomong teman-teman ya. Jadi waktu itu memang ya saya lihat satu perempuan dia mau bekerja. Memang kalau di dalam pekerjaan kan kita sama-sama di radio assembling. Jadi waktu itu di radio assembling ini satu ruangan bisa 40 orang, 50 orang. Salah satu yang bekerja terus ini istri saya. Gak banyak ngomong, diem, bekerja, konsentrasi. Ya kebetulan saya udah tahun 69-70 kan dagang. Saya ini perlu pembantu, cari pembantu kan juga nggak murah. Karena kita seharian dagang, saya perlu partner. Dan saya lihat ini Liliana ini cocok buat saya. Tunggu Pak Jokowi. Ini nggak inspiratif ini. Jadi Anda menikah itu untuk pasangan hidup atau mencari pekerja? Jadi yang gratisan. Istri saya ngomong, gua disuruh cari pembantu. Memang benar, tapi dalam itu ada hikmahnya juga. Ya kita ini bisa saling saling tukar pikiran, ya saling kerja, bisa saling berdampingan. Oh gitu ya, bukan kemudian cari pekerja murah yang aku nikahi kemudian gak usah dibayar dan mau kerja keras gak cerewet gitu, bukan ya? Termasuk, karena kan yang bisa dipercaya. Karena saya termasuk yang percaya di balik orang yang sukses, terutama laki-laki, pasti ada pasangan hidupnya yang luar biasa. Apa istimewanya istri dalam kehidupan Anda? Di dalam perjalanan hidup dia ini cukup rajin, ya cukup perhatian terhadap suami. Bahkan kalau saya mau cuci piring, sapu aja itu domelin, gak dikasih. Sedangkan terhadap keluarga ya mereka cukup concern sekali, terutama kayak kesehatan dari rasa ini. Ibu termasuk satu orang yang cukup sayang keluarga lah. Nah, jadi kalau dari situ saya kira semua pun juga
mesti ada satu saling kepercayaan, apalagi kita di dalam kehidupan itu ya perlu satu saling dukung, saling pengertian, saling bantu menolong. Nah Pak Joko, boleh nggak ada yang mau nanya nih? Oke, yang mau bertanya ini Michael Yonatan Kurniawan dari Ilmu Komunikasi. Oke Michael, sekarang kamu gantiin aku di sini. Oke, apa yang kamu mau tanyakan ke Pak Joko? Jadi Pak, tadi kan saya sudah dengar beberapa kisah inspiratif Bapak, mulai dari bangkit jatuhnya, mulai dari pertemanan dan persahabatan. Tapi yang poin paling menarik bagi saya adalah percintaannya Bapak. Tadi kan Bapak jawabnya tuh kayak benar-benar berani banget nih sama istri, kayak nggak takut diganyang lah istilahnya gitu Pak. Yang mau jadi pertanyaan saya, kira-kira Bapak berkenan nggak sih kasih tips bagi, terutama nih kita nih para mahasiswa-mahasiswi yang masih muda Pak, kira-kira tips dalam memilih pasangan yang tepat Pak? Kira-kira aja Pak. Kalau dilihat, saya lihat kalau misalnya kadang-kadang majalah atau apa zaman sekarang, terutama misalnya di China atau di beberapa kalangan, dia nanya, lu punya mobil nggak? Lu punya rumah nggak? Benar ya begitu ya? Lu punya deposito nggak? Begitu nggak? Wah, rata-rata begitu. Jadi zamannya mungkin ada sedikit berbeda dengan saya. Kalau saya cuma satu, lebih pikir tuh kita mau nikah dulu atau kita bangun usaha dulu. Jadi kalau waktu zaman saya waktu dulu, saya bilang kita bangun usaha dulu. Atau kita bangun kita pernikahan dulu. Karena banyak orang tuh di taksiran begini, gue belum sukses, gue gak punya uang, gue belum punya rumah, itu gak berani nikah. Nah, kalau saya terbalik, dan saya dengan istri, gue gak punya apa-apa. Kita nikah dulu, kita baru bangun usaha. Itu dari prinsip saya. Karena pada waktu itu kalau kita ngomong jujur, istilahnya yuk kita beli rumah yuk. Kita lihat nih rumah nih ya, udah lihat-lihat itu nggak jadi. Karena apa? Mahal juga enggak ya. Kira-kira kalau duit dulu sama duit sekarang itu rumah mungkin 600 juta, 500 juta. Tapi kalau saya beli rumah dulu, usaha saya nggak bisa maju karena saya perlu perputaran uang sangat ketat. Jadi intinya itu kita lebih cocok. Yuk kita nikah dulu, kita nanti bangun rumah, kita beli rumah. Nah jadi karena versi saya kan versi zaman dulu. Anda kan udah zaman set. Jadi itu ada sedikit beda. Dulu saya mau beli satu rumah susah. Tapi berkat kita kerja keras, kita mempunyai satu kebersamaan dan kita ini saling pengetahuan. Sekarang suruh saya beli 1000 rumah pun saya mampu. Dan satu lagi ya saya kira saling pengertian itu sangat penting bagi kita. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Michael. Nah, kamu dapat buku Dari Warung Menuju Alfamart, Joko Susanto. Salaman dulu yang punya buku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.